Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai turunan trigonometri, aturan rantai, serta turunan tingkat tinggi. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari turunan trigonometri. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai turunan trigonometri. Oke, sebelumnya perlu teman-teman ingat kembali mengenai definisi turunan menggunakan pendekatan limit. Nah, kan gini ya definisinya. Limit H mendekati 0 dari fx plus H dikurangi fx dibagi H. Itu adalah definisi turunan dengan menggunakan pendekatan limit. Baik. Nah, untuk trigonometri kita akan mencari turunan berdasarkan definisi untuk fungsi-fungsi yang pokok dulu ya. Oke, pertama kita akan mencari sinus dan kosinus dulu, turunannya apa dengan definisi tersebut. Baik, untuk yang pertama kita akan mencari turunan dari sinus. Nah, kita masukkan rumus ke formula definisinya, ke definisinya. Untuk turunan sinus sama saja limit H mendekati 0 dari sin X plus H dikurangi sin X dibagi H. Nah, bisa teman-teman perhatikan bahwa di sini ada sinus yang sudutnya itu berupa penjumlahan X dan H. Nah, kita menggunakan identitas penjumlahan sinus, hasilnya menjadi sin X plus H itu hasilnya akan menjadi ini loh teman-teman. Jadi akan menjadi sinus X kali cos H ditambah cos X kali sin H. Nah, ini masih tetap ya, dikurangi sinus X dibagi H. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Untuk ini kita pecah menjadi dua buah ruas. Jadi untuk ruas yang tengah dituliskan sebagai ruas yang terakhir ini. Kemudian untuk ruas yang pertama dan ruas yang terakhir itu disederhanakan menjadi yang ruas pertama ini. Nah, ini kan sinus X dikali cos H dikurangi sin X. Nah, sin X-nya kita keluarkan, negatif sin X-nya. Otomatis ini akan menjadi 1 dikurangi cos H dibagi H. Nah, kemudian kita akan proses mereka. Nah, ini kan kita akan proses limitnya, limitnya kan H mendekati, otomatis semua variabel selain H akan dianggap sebagai konstanta. Maka di sini ada sinus X, kita keluarkan dari limit boleh. Kemudian di sini juga ada cosinus X, kita keluarkan dari limit. Nah, maka kita perlu fokus mencari limit H mendekati 0 dari 1 dikurangi cos H dibagi H dan limit H mendekati 0 dari sin H per H. Untuk yang bentuk yang belakang ini teman-teman pasti sudah familiar, hasilnya akan menjadi 1. Oke, kemudian yang perlu kita timbang-timbang adalah untuk limit yang pertama ini. Nah, kita akan menggunakan identitas trigonometri untuk memecahkan, untuk mencari nilai limitnya. Nah, untuk ruas yang pertama ini ada 1 dikurangi cos H. Kita akan ubah dia menjadi bentuk 2 sin kuadrat H per 2. Ini dari mana? Kita menggunakan identitas sudut pertengahan. Nah, nanti bisa teman-teman cross check. Jadi nanti 1 dikurangi cos H akan sama dengan 2 sin kuadrat setengah H. Nah, maka untuk yang ini, limit yang pertama akan sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kan tinggal 2 sinus kuadrat H per 2 dibagi H itu kan sama saja 2 sin kuadrat H per 2. 2 kali sin H per 2 kali sin H per 2 dibagi
H. Nah, nanti kan hasilnya akan yang 2 sin 2 sin H per 2 per H itu kan nanti sama dengan 1 ya. Kemudian kan masih dikalikan 2 sin kuadrat H per 2. Nah, itu kan nanti saat disubstitusikan H sama dengan 0, hasilnya akan sama dengan 0. Maka untuk limit yang awal ini hasilnya sama dengan 0. Nah, kita masukkan negatif sin X kali 0 ditambah cos X kali 1, hasilnya akan sama dengan cos X. Selanjutnya kita akan mencari turunan dari cos X. Nah, masih dengan cara yang sama, yaitu menggunakan definisi limit, definisi turunan menggunakan pendekatan limit ini, kita akan mencari turunan dari cos X. Nah, sama, kita masukkan ke definisinya, hasilnya cos limit H mendekati 0 dari cos X plus H dikurangi cos X dibagi H. Nah, ini sama, kita pakai identitas penjumlahan sudut trigonometri. Hasilnya akan seperti ini. Sama seperti langkah sebelumnya, kita akan sederhanakan. Nah, selanjutnya nanti ini ada cos X, ada sin X. Karena limitnya mendekati H, otomatis mereka dianggap sebagai suatu konstanta. Maka kita keluarkan dari bentuk limitnya. Nah, jadilah bentuk yang hampir sama ya, seperti yang tadi. Maka kita bisa mengatakan bahwa nanti limit yang sini akan sama dengan 0 dan limit yang ruas terakhir ini akan sama dengan 1. Nah, maka hasil akhirnya negatif cos X kali 0 dikurangi sin X kali 1. Maka hasilnya akan sama dengan negatif sin X. Oh, maka tadi turunan sin sama dengan cos dan turunan cos sama dengan negatif sin. Selanjutnya kita akan mencari turunan tangen menggunakan teorema turunan. Untuk mengapa kok nggak pakai definisi? Bisa pakai definisi, hanya kita akan menggunakan teorema turunan yang nantinya akan memudahkan kita dalam mencari turunannya. Nah, tangen sendiri kita pakai identitas tangen itu kan sama dengan sin per cos ya. Nah, maka ini kan turunan fungsi yang menggunakan hasil bagi. Maka yang atas dimisalkan U boleh, yang bawah dimisalkan V boleh, maka turunannya akan menjadi sama dengan U aksen V dikurangi V aksen dibagi V kuadrat. Nah, tinggal sinusnya ini diturunkan, kosinusnya diturunkan, maka hasil akhirnya cos kali cos ditambah sin kali sin dibagi cos kuadrat. Nah, ini kan menjadi cos kuadrat plus sin kuadrat. Kan sama dengan 1 ya. Dibagi cos kuadrat, maka hasilnya sama dengan secant kuadrat. Nah, maka turunan dari tangen X sama dengan secant kuadrat X. Oke. Untuk sinus sudah, untuk kosinus sudah, untuk tangen sudah, maka selanjutnya kita langsung saja kita overview masing-masing turunan. Seperti apa cara menurunkannya dan hasil turunannya itu menjadi fungsi apa. Kalau misalkan sin diturunkan menjadi cos. Kalau kita punya cos, turunannya negatif sinus. Kalau kita punya tangen, turunannya secant kuadrat. Selanjutnya ada sedikit bentuk yang berbeda. Kalau misalkan kita punya sinus AX plus B, maka turunannya sama dengan A cos AX plus B. Nah, ini nanti kita akan membahas lebih lanjut pada saat kita membicarakan topik mengenai aturan rantai. Oke, kita lanjut dulu. Saat Y-nya sama dengan secant X, maka turunannya secant kali tangen. Jika Y-nya sama dengan kosekan, maka turunannya negatif kosekan kali kotangen. Saat Y-nya sama dengan kotangen, maka turunannya sama dengan negatif kosekan kuadrat X. Nah, ini adalah aturan-aturan turunan. Teman-teman bisa kalau misalkan mau berlatih mencari turunan menggunakan definisi, monggo, ataupun kalau misalkan mau mencari fungsi praktisnya bisa ini dipakai, langsung dipakai, serta untuk memudahkan ke depan boleh dihafalkan.
Selanjutnya kita masuk ke contoh. Tentukan persamaan garis singgung pada grafik Y sama dengan 3 sin 2x di titik pi per 2,0. Pi per 2 itu berarti berapa? 90 ya? 90,0. Oke. Mungkin yang perlu teman-teman garis bawahi saat kita mencari persamaan garis singgung, yang namanya garis singgung itu kan bahasa Inggrisnya tangan ya, tangan line, tangent line gitu kan ya. Oke, maka ini akan berhubungan erat dengan turunan. Kok bisa? Nah, turunan ini nanti konsep turunan itu akan dipakai saat kita mencari kemiringan dari persamaan garis singgungnya. Oke. Maka yang perlu kita cari pertama itu gradiennya. Dengan cara apa? Itu grafiknya turunkan saja. Nah, kita turunkan di sini ada 3 sin 2x. Nah, ingat kita turunkan dia. Ini kita nggak bisa. Boleh nanti langsung diturunkan. Yang ini langsung 6 cos 2x boleh nanti, tapi sekarang kita mencoba pakai langkah manualnya dulu. Nah, sin 2x itu kan sama saja 2 sin x kali cos x. Nah, karena yang ini koefisiennya 3, maka 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, maka bentuk 3 sin 2x sama dengan 6 sin x cos x. Nah, kemudian 6 sebagai koefisien atau bilangan yang konstan kita keluarkan dari turunannya, maka kita tinggal fokus menurunkan sin x kali cos x. Nah, kita pakai U sama V. U aksen V ditambah UV aksen. Nah, cosnya diturunkan, sinusnya diturunkan, hasilnya 6 kali sin x kali negatif sin x ditambah cos x kali cos x. Nah, akan sama dengan negatif sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Ini sama saja bentuknya 6 cos 2x. Nah, sama seperti yang bentuk cos AX plus B, maka akan sama dengan A kali sin AX plus B. Gitu. Negatif sinus ya harusnya tadi. Oke, kita langsung ini kan sudah ketahuan ya. Jadi ini untuk gradiennya persamaan gradiennya itu 6 cos 2x. Nah, kita tinggal substitusikan pada x-nya 90 derajat, maka akan diperoleh turunannya sama dengan negatif 6. Nah, maka negatif 6 ini adalah kemiringannya atau gradiennya. Nah, kita tinggal masukkan. Maka untuk persamaan garis singgungnya, Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Y1-nya 0 dan X1-nya pi per 2, maka jadilah persamaan garis singgungnya Y sama dengan negatif 6 kali X dikurangi 90 derajat boleh, atau pi per 2 juga nggak masalah. Dari yang fungsi tadi, ya. Dari yang fungsi tadi, kita akan membahas untuk yang pertama dan yang terakhir aja. Untuk yang pertama itu masih lumayan sederhana, sedangkan yang terakhir saya ambil dia karena dia rantainya itu nggak cuma satu. Kita masuk ke pembahasan. Untuk soal yang pertama, di sini ada Y sama dengan 1 per 2X pangkat 5 dikurangi 7 pangkat 3. Nah, kalau misalkan kita mau menurunkan dengan teorema-teorema turunan yang seperti sudah kita bahas sebelumnya itu kan lebih ribet ya. Maka kita perlu alat bantu lagi, yaitu menggunakan aturan rantai. Baik, seperti apa? Untuk yang pertama, kita perlu memisalkan dulu. Dalam aturan rantai itu kita perlu memetakan dulu fungsinya
siapa saja di situ, di dalam siapa kita perlu identifikasi lebih dahulu. Baik, yang pertama kita misalkan dulu bahwa untuk yang penyebut ini 2x pangkat 5 dikurangi 7, kita misalkan sebagai U. Otomatis Y-nya akan berubah menjadi 1 per U pangkat 3. Atau bisa ditulis menjadi Y sama dengan U pangkat negatif 3. Sama saja sebenarnya. Nah, untuk turunan Y terhadap X sama dengan turunan Y terhadap U. Jadi ini U-nya kita turunkan dulu. Nanti kita kalikan dengan turunan U sendiri. Nah, seperti apa dia? Untuk yang pertama, turunan Y terhadap U, yang kita turunkan adalah Y-nya. Nah, perhatikan ini negatif 3 U pangkat negatif 3 dikurangi 1. Nah, ingat karena ini pangkatnya negatif, otomatis setelah diturunkan, angka di pangkatnya akan semakin besar. Nah, untuk turun yang Y terhadap U berarti negatif 3 U pangkat negatif 4. Nah, kita kalikan dengan turunan U terhadap X. Nah, yang ini, U ini kita turunkan terhadap X. Maka akan sama dengan 10 X pangkat 4. Nah, tinggal kita percantik dia. Ini kan masih ada pangkat yang negatif, kita ubah menjadi pangkat positif. Hasilnya negatif 3 dibagi U pangkat 4, kita kalikan 10 X pangkat 4. Oke. U-nya tadi siapa? Kita kembalikan lagi. Oh, U-nya itu 2X pangkat 5 dikurangi 7. Nah, kita kembalikan lagi. Kita operasikan, kalikanlah hasilnya negatif 30. X pangkat 4 dibagi 2X pangkat 5 dikurangi 7, dipangkatkan lagi dengan 4. Selesai untuk turunan rantai. Untuk jenis yang pertama, dengan fungsi yang dimisalkan hanya ada satu tadi, U ini. Nah, kita masuk contoh yang nomor 4, di mana nanti ada lebih dari satu yang dimisalkan. Langkah pertama, kita memisalkan dulu. Nah, solusinya kita misalkan dulu. Kita misalkan fungsi sinus di sini adalah fungsi dia kan jadi kayak rantai itu dia hampir seperti tangga, jadi dia itu berlapis-lapis. Nah, pertama kita misalkan dulu sinusnya. Sinusnya kita misalkan U. Nah, karena sinusnya ini dia sudutnya juga berupa fungsi, maka fungsi yang ada dalam sudut kita juga perlu memisalkan dia. Nah, misalkan dia adalah V. Maaf, ini V-nya harusnya 4X pangkat 3 ya. Oke. Lanjut. Maka setelah dimisalkan begini, hasil akhirnya Y sama dengan U pangkat 3. Cukup begini. Oke, kita langsung masuk ke turunannya. Nah, turunan Y terhadap X sama dengan Y diturunkan terhadap U dulu. Terus U-nya mana? Dicari. Oh, U itu nanti diturunkan terhadap V. V itu siapa? Cari lagi. V nanti diturunkan terhadap X. Oke. Oh, ternyata ini nanti ininya aja ya yang direvisi. Berarti ini tinggal 4X aja gitu, nggih. Nanti bisa teman-teman revisi mandiri. Oke, yang pertama tadi Y-nya diturunkan terhadap U berarti 3U pangkat 2. Kemudian ini sinus V kita turunkan. Turunannya sin apa? Cos. Oh, berarti sini dikalikan cos V. Kemudian dikalikan turunan V terhadap X. Nah, turunan V terhadap X berarti 4. Oke, tinggal dikalikan dan dikembalikan. U-nya tadi siapa? V-nya tadi siapa? Oke. Nih. Untuk U-nya tadi kan sin V. V itu kan 4X. Nah, dan cos V itu 4X. Jadi ini tolong direvisi nanti ya. Nah, kemudian
kita sederhanakan, hasil akhirnya 12 sin kuadrat 4x dikalikan cos 4. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya mengenai turunan tingkat tinggi. Nah, jadi teman-teman, misal ada kita memiliki suatu fungsi. Jadi, kalau kita menurunkan suatu fungsi, nanti akan menghasilkan fungsi yang baru. Nah, dan saat kita menurunkan, tidak hanya bisa diturunkan satu kali. Dalam artian apa? Bisa diturunkan berkali-kali. Contohnya, misalkan saya punya ini, fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 7x dikurangi 8. Coba kita turunkan sekali dulu. Nah, berarti ini turunan yang pertama kita lambangkan dengan f aksen 1 ini ya. Baca saja f aksen. Nah, ini kita turunkan sekali, berarti 6x kuadrat dikurangi 8x ditambah 7. Kita turunkan lagi menjadi f double aksen. Hasilnya 12x dikurangi 8. Nah, masih bisa diturunkan? Masih. Coba turunkan lagi f triple aksen x sama dengan 12. Masih bisa? Coba turunkan lagi menjadi f turunan keempat dari fx 0. Nah, saat kita menurunkan suatu fungsi dan ternyata turunan yang terakhir kita hasilkan 0, maka otomatis nanti turunan tingkat atasnya akan sama dengan 0 juga, gitu. Oke, nah, ada notasi-notasi mengenai turunan. Di sini ada turunan yang pertama sampai turunan yang ke n. Nah, di sini ada beberapa macam notasi yang bisa teman-teman gunakan. Ada menggunakan notasi fx. Oh, jadi turunan pertama notasinya begini loh, f aksen x, dan seterusnya sampai turunan ke n. Nah, begini notasinya. Ini kalau pakai fx, boleh nggak pakai yang lain? Boleh. Bisa pakai notasi y, sama saja. Y sama dengan untuk turunan pertama y aksen, turunan kedua double aksen, turunan ketiga triple aksen, dan seterusnya sampai turunan ke n. Selanjutnya ada notasi yang lain, ada notasi d. Nah, ini turunan yang pertama berarti dxy. Turunan yang kedua dx kuadrat y, dan seterusnya sampai turunan ke n. Ada notasi lain lagi? Ada, bisa pakai notasi Leibniz. Jadi turunan pertama dy dx, turunan kedua d kuadrat y, dx kuadrat, dan seterusnya sampai turunan ke n. Oke, untuk materi yang kita bahas sudah sampai di sini. Oke, kita lanjutkan diskusinya di media yang lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian.